Oke, jadi perkenalkan, nama saya Cynthia Veriska Gunariyadi. Nah, pada saat ini saya akan membahas soal mata pelajaran ekonomi, yaitu tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu permintaan, penawaran, dan juga harga keseimbangan. Nah, permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, rumus fungsi permintaan adalah Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1. Nah, dimana Q adalah quantity atau jumlah dan P adalah price atau harga. Lalu penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, rumus fungsi penawaran itu sama saja dengan rumus fungsi permintaan. Lalu harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau harga equilibrium atau harga bebas adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, rumus harga keseimbangan dalam kurung E adalah QD sama dengan QS, di mana QD adalah fungsi permintaan dan QS adalah fungsi penawaran. Nah, saya akan menyajikan beberapa soal mengenai fungsi penawaran, permintaan, dan harga keseimbangan. Nah, yang pertama, perhatikanlah tabel yang menggambarkan jumlah permintaan suatu barang di bawah ini. Nah, dengan harga 2.000 dan 2.500, jumlah permintaan atau QD-nya 5.000 dan 4.500. Nah, berdasarkan data di atas, diminta A. Gambarkanlah grafiknya. B. Tentukan fungsi permintaannya atau QD. C. Jika harga kembali mengalami penurunan menjadi 3.200 berdasarkan fungsi permintaan poin B, maka tentukanlah jumlah permintaannya. Nah, jadi dari sini, dari soal tadi dapat diketahui bahwa P1-nya yaitu 2.000, P2-nya 2.500, Q1-nya 5.000 dan Q2-nya 4.500. Nah, di sini kita diminta untuk menggambarkan kurvanya. Nah, untuk menggambar kurva yang garis horizontal ini Q, yang vertikal itu P. Nah, kita harus pertamanya membuat ininya harus sama dulu beberapa sentimeternya. Nah, di sini kita tulis ini harus dari yang kecil ke yang besar, jadi 4.500. Nah, di bagian sini 5.000, yang sininya 2.000 dan 2.500. Nah, dari sini kita hubungkan. Nah, 2.000 itu sama 5.000, jadi kayak gini. Lalu 2.500 sama 4.500 seperti ini. Nah, lalu kita tarik garis pada titik-titik tadi. Lalu kita dapat melihat bahwa kurva permintaannya menurun. Nah, di sini kita juga harus mencari fungsi permintaannya. Nah, dari fungsi permintaan kita sudah tahu bahwa rumus fungsi permintaan yaitu Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1 sama dengan P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1. Lalu kita masukkan angka ini ke dalam rumus. Jadi Q dikurangi Q1 nya yaitu 5.000 per Q2 nya 4.500 dikurangi Q1 nya 5.000 sama dengan P dikurangi P1 2.000 per 2.500 dikurangi 2.000. Lalu kita sederhanakan. Q dikurangi 5.000 per 4.500 kurangi 5.000 yaitu min 500 sama dengan P dikurangi 2.000 per 500. Nah, habis dari sini kita kalikan silang sehingga akan diperoleh, kita kalikan yang ini 500
500 dalam kurung dikali Q dikurangi 5000 sama dengan min 500 dalam kurung P dikurangi 2000. Nah, lalu kita kalikan ini ke sini. Nah, 500 kali Q sama dengan 500 Q. 500 dikali 5000, 5 kali 5, karena ini plus kali min jadinya min. 5 kali 5 25. Nolnya 1 2 3 4 5. Jadi 2.500.000 sama dengan min 500 P min kali min jadinya plus 5 kali 2 10, nolnya 1 2 3 4 5, jadinya 1 juta. Nah, dari sini kita pindahkan yang ini 500 Q sama dengan min 500 P ditambah 1 juta. Nah, dari sini kita pindahkan ke sini. Nah, karena ini min kita pindahkan jadi plus. Jadi plus 2.500.000. Lalu kita jumlahkan, jadinya 500 Q sama dengan min 500 P ditambah 1 tambah 2 3.500.000. Lalu Q sama dengan min 500 P ditambah 3.500.000 dibagi 500. Lalu QD sama dengan min 500 dibagi 500, karena dibagi 500 jadinya min 1P atau min P plus 3.500.000 dibagi 500 yaitu 7.000. Jadi fungsi permintaannya min P plus 7.000. Nah, sekarang kita akan mencari yang C. Nah, jika harga mengalami penurunan menjadi 3.200 berdasarkan fungsi permintaan pada poin B, tentukanlah jumlah permintaannya. Nah, kan kita sudah tahu bahwa tadi yang poin B kita dapat fungsi permintaannya yaitu QD-nya itu min P plus 7.000. Nah, kita masukin aja harga yang menjadi penurunannya, harganya 3.200 jadi sama dengan QD sama dengan min 3.200 ditambah 7.000. Nah, QD sama dengan 3.800. Nah, jadi jumlah permintaannya adalah 3.800. Nah, nomor 2, perhatikanlah tabel yang menggambarkan jumlah penawaran suatu barang di bawah ini. Harganya Rp1.500 dan Rp1.600. Nah, jumlah penawarannya atau QS-nya 400 dan juga 500. Nah, berdasarkan data di atas, diminta untuk A. Gambarkanlah grafiknya. B. Tentukan fungsi penawarannya atau QS. C. Jika harga kembali mengalami penurunan menjadi 3.200 berdasarkan fungsi penawaran poin B, maka tentukanlah jumlah penawarannya. Untuk soal yang nomor 2, itu ada fungsi penawaran. Nah, kita kan dari soal tersebut kita tahu bahwa P1-nya itu 1.500, P2-nya 1.600, dan Q1-nya 400 dan Q2-nya 500. Nah, di sini kita juga suruh menggambarkan kurvanya. Nah, jadi seperti ini, caranya sama seperti pada nomor 1 tadi. Nah, maka akan terbentuk kurva naik kayak gini, kurva. Jadi maka kurva penawarannya yaitu meningkat. Nah, lalu jadi kita diminta untuk mencari tahu fungsi penawarannya. Nah, rumus fungsi penawaran itu kan sama saja dengan rumus fungsi permintaan. Jadi, nah, Q dikurangi Q1-nya 400
per Q2 nya 500 dikurangi 400 sama dengan P dikurangi P1 nya 1500. Jika P2 nya 1600 dikurangi P1 1500. Nah, kita sederhanakan seperti tadi. Q dikurangi 400 per 500 kurangi 400 yaitu 100. Terus P dikurangi 1000, 1600 kurangi 1500 yaitu 100 juga. Habis itu kita kalikan silang, yaitu 100 dalam kurung Q dikurang 400 sama dengan 100 dikali P dikurang 1500. Nah, kita kalikan ini dengan ini. Nah, maka akan diperoleh 100 Q dikurangi 40.000 yaitu 1 kali 4 tadi. Habis itu 100 P dikurangi 150.000. Nah, maka 100 Q sama dengan 100 P dikurangi 150.000. Nah, dari sini kita mau pindahin 40.000 ini ke jadi sebelah sini, maka dari min menjadi positif, jadi plus 40.000. Maka 100 Q sama dengan 100 P dikurangi 110.000. Maka Q sama dengan 100 P dikurangi 110.000 dibagi 100. Maka QS nya yaitu 100 P dibagi 100 yaitu 1 atau P. Kalau sama-sama positif jadi positif tentunya. Nah, 110.000 dibagi 100 itu sama dengan 1100. Nah, maka pembagiannya kan min bagi positif, maka hasilnya min. Jadi QS yang kita dapatkan adalah P dikurangi 1100. Nah, yang C, jika harga kembali mengalami penurunan menjadi 3.200 berdasarkan fungsi penawaran poin B, tentukan jumlah penawarannya. Nah, QS-nya kan kita sudah tahu bahwa QS-nya yaitu nih P dikurangi 1100. Nah, QS-nya sama dengan P-nya itu price, harga yang turun yaitu 3.200 dikurangi 1.100 sama dengan QS-nya yaitu 2.100. Nah, jadi jumlah penawarannya 2.100. Nah, yang nomor 3, perhatikan tabel permintaan sebuah produk di bawah ini. Dengan harga 2.000 dan 2.400, jumlah permintaannya 100 dan 200, jumlah penawarannya 250 dan 150. Nah, berdasarkan data di atas, diminta tentukanlah titik keseimbangan pasar dalam kurung Q, P. Gambarkan grafiknya yang memuat garis atau titik permintaan D, penawaran S, dan harga keseimbangan. Nah, jadi pada nomor 3 dapat diketahui bahwa P1-nya atau harganya yaitu 2000, P2-nya 2400, QD1 atau permintaan, jumlah permintaannya yaitu 100, QD2-nya 200, QS1 atau jumlah penawarannya yaitu 250 dan QS2 150. Nah, di sini kita ditanya E atau titik harga keseimbangannya. Nah, pertama-tama untuk mencari ini kita kan tahu bahwa untuk mencari E kita harus QD sama dengan QS. Nah, maka kita harus mencari fungsi penawaran dan juga fungsi permintaan. Nah, pertama-tama saya akan mencari fungsi permintaan. Caranya sama saja, Q dikurangi 100 dari sini karena permintaan kita pakai jumlah permintaannya. Q dikurangi 100 per 200 dikurangi 100 sama dengan P dikurangi 2000, P2 nya 2400 dikurangi P1 nya 2000. Nah, lalu kita sederhanakan, Q dikurangi 100 per 200 kurangi 100 itu 100, lalu P 2000 yaitu 2400 kurangi 2000 yaitu 400. Lalu kita kalikan silang, 400 dikali Q kurang 100 sama dengan 100 dikali P dikurangi 2000. Lalu kita kali 400 dikali Q sama dengan 400 Q. 400 dikali min 100 sama dengan min 40.000 sama dengan 100 dikali P yaitu 100 P. Terus 100 dikali min 2000 yaitu min 200.000. Maka 400 Q sama dengan 100 P dikurangi 200.000. Nah, dari yang 40.000 ini kita mau pindahkan ke sebelah yang tidak ke sebelah sini. Nah, maka dari yang negatif
jika pindah ruas maka jadi positif, jadi plus 40.000. Jadinya 400 Q sama dengan 100 P dikurangi 160.000. Q sama dengan 100 P dikurangi 160.000 dibagi 400. QD nya sama dengan 100 P dibagi 400 yaitu 0,25 P. Lalu 100 min 160.000 dibagi 400 yaitu min 400. Nah, kemudian kita akan mencari fungsi penawarannya atau QS. Nah, kita masukkan juga Q dikurangi Q1 nya 250. Lalu Q2 nya 150 dikurangi Q1 250 sama dengan P dikurangi 2000 sama dengan 2400 dikurangi 2000. Maka kita sederhanakan, Q dikurangi 250 per min 100. Kenapa bisa min 100? Karena 150 dikurangi 250. Lalu 2400 kurangi 2000 adalah 400. Lalu kita kalikan silang, yaitu 400 dikali Q dikurangi 250 sama dengan min 100 dikali P dikurangi 2000. Lalu kita kalikan 400 kali Q yaitu 400 kali Q yaitu 400 Q, terus 400 dikali min 250 yaitu 150.000 sama dengan min 100 kali P yaitu min 100 P, min 100 dikali min 2000 yaitu min kali min jadinya plus, jadi plus 200.000. Lalu 400 Q sama dengan min 100 P ditambah 200.000 ditambah 100.000 karena pindah ruas jadinya plus. Jadi Q sama dengan min 100 P ditambah 300.000, jadi 200 tambah 100.000 dibagi ini, dibagi 400. Jadinya QS nya min 100 dibagi 400 yaitu min 0,25 P plus 300.000 dibagi 400 yaitu 750. Nah, maka untuk mencari E yaitu kan QD sama dengan QS, maka QD nya 0,25 P dikurangi 400, QS nya min 0,25 P ditambah 750. Nah, maka kita masukkan, jadi 0,25 P dikurangi 400 sama dengan min 0,25 P plus 750. Jadinya kita pindahkan yang punya variabel ke sebelah sini dan yang nggak punya ke sebelah sana. Jadi 0,25 P dari min menjadi plus, jadi 0 plus 0,25 P sama dengan 750 dari min jadi plus jadi 400. Jadinya ini kita tambahkan 0,25 P ditambah 0,25 P sama dengan 0,5 P. Itu sama dengan 750 ditambah 400 yaitu 1150. P sama dengan 1150 dibagi 0,5. P adalah 2300. Nah, jadi QD nya 0,25 dalam kurung P dikurangi 400. QD sama dengan 0,25 dikurangi P yang harga kita dapat tadi 2300 dikurangi 400. Nah, ini kita kalikan 0,25 dikali 2300 yaitu 575 dikurangi 400 yaitu 175. Nah, maka titik keseimbangan berada pada E sama dengan Q, T. Jadi Q nya ini 175,2300. Nah, lalu untuk mencari grafiknya kita buat sama seperti tadi. Nah, grafiknya akan seperti ini nih. Di sini ini 175. Nomor 4 yaitu pada tingkat harga Rp900 jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 450 unit, sedangkan pada tingkat harga Rp1000 jumlah barang yang ditawarkan 500 unit. Jika fungsi permintaan Q sama dengan 80 dikurangi 2P, berdasarkan data tersebut tentukan A titik keseimbangan pasar E, B gambarkan kurvanya. Nah, dari soal nomor 4 dapat diketahui bahwa P1 nya yaitu 900, P2 nya yaitu 1000, QS1 atau
jumlah penawarannya yaitu 450 dan QS2 nya 500. Nah, di sini diketahui fungsi permintaannya yaitu 80 dikurangi 2P. Nah, kemudian ditanya harga keseimbangannya atau E-nya. Nah, pertama kita harus cari fungsi penawarannya. Caranya sama saja seperti tadi, yaitu Q dikurangi Q1, Q1 nya 450, Q2 nya 500 kurangi 450 sama dengan P dikurangi P1 nya 900, jadi P2 nya 1000 dikurangi 900. Lalu kita sederhanakan, Q dikurangi 450 per 500 kurang 450 adalah 50. Lalu P dikurangi 900 per 1000 kurangi 900 yaitu 100. Lalu kemudian kita kalikan silang, yaitu 100 dikali Q kurangi 450 sama dengan 50 dikali P dikurangi 900. Lalu kita kalikan, yaitu 100 dikali Q sama dengan 100Q. 100 dikali min 450 adalah min 45.000 sama dengan 50 dikali P yaitu 50P, 50 dikali min 900 yaitu min 45.000. Min 45.000. Lalu kita pindah ruaskan, yaitu 100Q sama dengan 50P dikurangi 45.000 dan ditambah 45.000. Dari sini pindah ke sini, jadinya min jadi plus. Lalu 100Q sama dengan 50P ditambah 0 karena min 45, kita punya utang 45 lalu kita bayar 45, jadi 0 hasilnya. Jadi QS sama dengan 50P ditambah 0 per 100. QS sama dengan 50P dibagi 100 yaitu 0,5P. Lalu 0 dibagi 100 itu sama dengan 0. Kemudian kita cari E nya, yaitu QD sama dengan QS. Nah, kita ketahui bahwa QD nya tadi yaitu 80 dikurangi 2P, QS nya 0,5P ditambah 0. Lalu 80 dikurangi 2P sama dengan 0,5P ditambah 0. Lalu kita pindah ruaskan, yang min 2P ini jadi plus, pindah ke sini jadi min. Jadi min 0,5P sama dengan 0. Dari 80 pindah ke sebelah sini jadi min 80. Lalu kita tambah lalu kita sederhanakan, min 2P dikurangi 0,5P sama dengan min 2,5P sama dengan min 80. P sama dengan min 80 dibagi min 2,5, P sama dengan 32. Lalu di sini kita cari titik Q nya. Untuk mencari titik Q sebenarnya kita bisa pakai salah satu, yaitu diantara fungsi penawaran ataupun permintaan. Nah, sini saya akan pakai fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan 80 dikurangi 2P. QD sama dengan 80 dikurangi 2, P nya di sini 32 kita masukkan, jadi Q sama dengan 80 dikurangi 2 kali 32 yaitu 64. Jadi 80 kurangi 4 sama dengan 16. Jadi Q sama dengan 16. Jadi titik keseimbangan berada pada E 16,32, dimana Q kurvanya seperti ini. Kita buat P nya di sini 32, di sini Q 16, dan E nya.